Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan kembali pembacaan karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern sampai pembahasan Islam dan kemajuan. Tabiat manusia senantiasa suka kepada kelebihan yang ada pada dirinya sendiri. Kelebihan badan kasar, keenakan tubuh, dan tabiatnya berusaha menolak segala bahaya yang akan menimpa dirinya. Pada dirinya ada kekuatan. Dengan kekuatan itulah segala yang dicita-citakan akan dicapainya. Dan segala yang dibenci dijauhinya. Dengan cara demikian tercapailah kemajuan pri kehidupan. Bertemulah dalam riwayat bangsa manusia tampil ke muka dan tidak pernah undur ke belakang. Meskipun bagaimana kemajuan tidak bisa ditahan, tetapi pemuka-pemuka agama mencoba menahan kemajuan itu, mencoba menghambat air yang hendak mengalir ke lautan. Mereka tidak memegang ubun-ubun bangsa dan mesti ikut segala aturan yang mereka buat menurut kehendak mereka. Mereka takut kalau manusia memperoleh kebebasan akan terlepas dari cengkeramannya. Sebab itulah mereka membuat bermacam aturan-aturan dan undang-undang mengatakan bahwa orang yang mencari kebahagiaan dalam dunia adalah sesat, orang yang tertipu oleh hawa nafsu. Mereka membuat pelajaran-pelajaran zuhud, membenci dunia padahal masih hidup dalam dunia, tidak peduli akan keadaan sekelilingnya atau di dalam alam sekalian. Sehingga kelihatan tiap-tiap orang yang telah berpegang dengan agama menjadi orang bodoh, dungu, tidak teratur pakaian dan kediamannya, tersisih dalam pergaulan. Padahal bukan begitu hakikat pelajaran agama yang hanya bikinan sempit paham kepala-kepala agama saja. Banyak bangsa-bangsa yang dapat pelajaran agama yang demikian. Jatuhlah derajat mereka sampai ke kuruk tanah, lemah dan tertindas di medan perjuangan, tidak maju ke muka tetapi surut ke belakang. Sehingga terbit prasangkaan bahwa segala ibadah itu ialah menjauhi kesenangan badan kasar. Lantaran itu kalahlah pikiran dan akal, menanglah ragu-ragu dan syak wasangka. Berlawan hukum agama dengan hukum kehidupan. Kepala-kepala agama memegang teguh pendirian ini, tidak mau berkisar, tidak mau melepaskan kuduk manusia dari pengaruh dan cengkeramannya. Sebab itu terjadilah perang di antara kemajuan dengan agama. Agama mengatakan kemajuan itu kafir, kemajuan mengatakan agama itu kebodohan. Perang yang tidak henti-hentinya, hebat selama-lamanya, payah didamaikan. Islam membantah dan menentang segala teori buatan kepala-kepala agama itu. Dengan bukti cukup ditunjukkannya bahwa agama itu bukan musuh kemajuan. Sekali lagi, Islam membantah dan menentang segala teori buatan kepala-kepala agama itu. Dengan bukti cukup ditunjukkannya bahwa agama itu bukan musuh kemajuan. Bahkan agamalah penuntun kemajuan, menempuh tujuan untuk perdamaian segala bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkannya untuk hambanya, dan siapakah yang menolak rezeki yang baik-baik. Quran surat Al-A'raf ayat 32. Dan juga ada firman Allah yang biasa dijadikan doa sapu jagat.
wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dunia dan beri pula kami keselamatan di akhirat. Jauhkanlah kami daripada azab neraka. Dan firman lain yang disebutkan dan dikatakan kepada orang-orang yang takwa, apakah yang diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, ialah kebaikan, yaitu untuk orang yang berbuat baik seketika di dunia dengan suatu kebaikan, dan hidup di akhirat itu adalah lebih baik lagi. Dan di sanalah seindah-indah tempat bagi orang yang takwa. Quran surat An-Nahl ayat 30. Karena kemajuan tidak akan tercapai dengan tiada ilmu, maka beratus ayat Al-Quran dan beratus hadis menyerukan menuntut ilmu, apa saja macamnya, ilmu dunia dan ilmu akhirat, ilmu agama dan kemajuan, ilmu alam, ilmu bintang, ilmu membuat kapal, membuat mesin, membuat kapal udara, membuat roket angkasa luar, membuat radio, membuat televisi, membuat listrik, memperbarui model alat perang, dan seterusnya. Bahkan kita saat ini sudah masuk pada era teknologi. Kita menghiasi dunia media sosial, dan ini merupakan salah satu kemajuan zaman, dan ini tentu tidak bertentangan dengan agama. Justru dengan kita dibentengi dengan agama, apa yang hadir di media sosial, kita mampu menfilter, menyaring, memilah, memilih mana yang baik untuk kita, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita jauhkan. Bahkan media sosial kini juga bisa dijadikan salah satu media untuk dakwah, untuk mensyiarkan agama, menyuruhkan kepada kebaikan, mendamaikan, memberikan kenyamanan, dan lain sebagainya. Dan tentu ini tidak bertentangan dengan agama Islam yang mengajarkan kepada kita untuk menyeru kebaikan, mencegah perbuatan yang mungkar. Alhasil, semuanya orang-orang yang mengatakan bahwa agama menolak kemajuan disindir di dalam Al-Quran. Bukan dilarang, bukankah orang Islam hanya disuruh menuntut istinja, rukun bersuci, ilmu hadis, ilmu fikih, dan sebagainya saja. Doa-doa seindah-indahnya dalam Al-Quran dalam perkara menuntut ilmu ialah Qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah, tambahilah